Salam saudara-saudara dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan kita semua di acara Yuk Ngobrol. Kita melanjutkan dari perbincangan kita minggu yang lalu mengenai mengelola keuangan dalam rumah tangga. Kita minggu lalu belajar bahwa yang paling pertama harus kita kerjakan adalah jaga hati. Karena mengelola keuangan itu harus dimulai dari hati kita. Karena kuantitas atau jumlah itu tidak boleh menentukan kualitas. Karena hari-hari ini kita semua sangat terganggu. Karena begitu kuantitas penghasilan turun, penghasilan jadi tiba-tiba tidak ada, kebahagiaan ya memang pasti ada masa transisi, ya krisis-krisis. Tapi jika kita bisa mengelola dengan benar, maka kualitas akan naik kembali. Jadi saudara-saudara yang perlu kita hari ini, saat ini, mulai dari saat ini kita belajar adalah kita belajar untuk mengelola hati kita dulu sebelum mengelola uang. Kita mempersiapkan karakter kita secara pribadi untuk mengelola uang bersama-sama. Karena kalau kita menjadi orang yang egois, pasti begitu mengelola uang bersama-sama, pengennya dihabiskan sendiri, dipakai sendiri, mau-maunya sendiri, menang-menang sendiri. Padahal di dalam pernikahan uang harus diatur bersama-sama. Kali ini kita mau belajar bersama-sama mengatur keuangan dalam rumah tangga suami dan istri. Karena saudara-saudara ini, silakan dibacakan saya. More happiness vs more trouble. Cara mengelola yang salah akan menuntun kepada masalah. Berikutnya, masalah yang dibiarkan akan menuntun kepada perpecahan. Ketersediaan dalam jumlah tertentu memang bukan penentu kebahagiaan, namun cara mengelola uang bisa menjadi penentu kebahagiaan keluarga. Seperti yang disebutkan oleh pengkhotbah yang lalu di dalam pengkhotbah pasal 6, ada orang yang dikaruniai kekayaan, dia bisa punya banyak hal materi, tetapi tidak bisa menikmati. Kesaksian dari keluarga Nita dan Andro juga keluarga Ibu Sis bahwa ada saat-saat di mana meskipun penghasilan turun, minim, tapi kebahagiaan tetap ada. Nah itu yang kita mau tetap jaga. Kita harus pintar mengelola dan mengusahakan. Amin saudara-saudara? Nah karena kita menikah dan melibatkan dua orang, maka kita harus memahami bahwa latar belakang keluarga pasangan bisa jadi sangat berbeda. Yang harus kita lakukan adalah kenali. Misalkan Ivan dari keluarga yang kurang mampu, Rensa dari keluarga yang sangat kaya. Pasti itu membuat Ivan dan Rensa punya kebiasaan-kebiasaan. Karena uang ada, maka bisa beli segala sesuatu dengan mudah. Sebaliknya karena uang tidak dalam jumlah yang banyak, beli orang tua bilang besok. Mau beli, pengen beli ini, nggak boleh. Tapi uang banyak, sak mintamu. Gampang dapatnya, sulit dapatnya. Begitu ketemu, ini bisa jadi masalah kalau mempertahankan gaya hidup masing-masing. Karena rumah tangga itu melibatkan dua orang. Nah, cara pasangan mengatur keuangan bisa jadi sangat berbeda. Yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi dan mulai diskusikan. Cara pasangan itu misalkan saya dengan istri saya. Saya dari keluarga Jawa, istri saya keluarga Chinese. Saya hidup berpuluh-puluh tahun dari keluarga yang kurang mampu, istri saya cukup sebagai hamba Tuhan meskipun secara kelihatannya mungkin dibilang orang kurang, tapi ternyata bahagia banget. Saya sebaliknya, sini apa-apa nggak dapat, Yoko dibilang istri saya dibilang berdoa dapat. Dengan iman. Dengan iman, ya. Apa-apa bisa dapat dengan iman, ya. Cara perbedaannya begitu tajam, begitu nikah, ketemu dalam rumah tangga. Penyesuaian ya. Penyesuaian, gesekan-gesekan mulai terjadi. Satu biasa boros, dapat uang pengennya beli baju, yang satu dapat uang, nggak usah, tabung aja, tabung. Dia
kenceng banget. Iya, Irit. Nah, dipikirnya dengan sangat irit atau dengan kata lain pelit, bahagia. Pelit. Loh, apakah dengan super irit, pelit, apakah jadi bahagia? Enggak. Anaknya yang ngempet. Ya, Pak, ayo kita beli ini. Gak usah. Pak, besok kita makan ini. Gak usah. Mahal. Wah, Mahal. kasihan anak-anaknya. Mungkin istrinya juga mungkin nggak banyak protes ya, tapi ngempet juga. Nah, karena mengelola keuangan harus berdua. Saya sudah membuat semacam garis perjalanan ya, saudara-saudara. Dimulai dari mengelola bersama. Yang kedua, nikmati. Yang ketiga, bertumbuh. Jadi mengelola keuangan itu bukan supaya saudara jadi lebih kaya. Tujuannya bukan tambah kaya. Mengelola keuangan itu bukan tambah kaya. Salah. Yang saudara dan saya harus dapat adalah apakah saudara dan saya bertambah bahagia. Bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh dalam arti apakah dengan semakin banyaknya berkat yang kita kelola, apakah kita semakin mengenal Tuhan atau semakin dijauhkan dari Tuhan. Jangan-jangan pinter ngelola, duit tabungan tambah banyak, uang tambah banyak, tapi malah tambah jauh dari Tuhan. Ada enggak? Ada kayak gitu. Ada banyak. Ya, akhirnya misalkan saya sebagai suami, saya mendidik keluarga saya untuk memprioritaskan uang daripada Tuhan. Minggu kemana? Cari uang. Nek sempet baru ke gereja. Kalau sempat. Karena uang lebih penting dari Tuhan. Lama-lama kita ngajar seperti itu. Jadi harus dikelola bersama, dinikmati bersama. Nah, ini yang berat. Ngelolanya mau, tapi begitu kata menikmati, kadang-kadang kita ingin menikmati sendiri. Nah, ini yang perlu kita perbaiki area ini. Saya gambarkan seperti ini. Roti untuk 1 bulan. Saudara harus bagi untuk beberapa bagian. Porsi untuk uang makan dan belanja, gitu, itu harus terpenuhi kan? Keluarga harus makan kan? Oke, berarti ini wajib. Ini kawasan prioritas. Yang kedua, ada kebutuhan yang lain. Ini yang primer, ada yang sekunder. Yang sekunder seperti apa? Contohnya cicilan. Karena sudah kadung itu terlanjur, saudara-saudara ya. Terlanjur kredit, apa. Yang namanya kredit itu kan hutang. Hutang harus dibayar. Berarti harus ada pengeluaran di area ini. Kemudian yang C, jika uang saudara lebih, maka saudara bisa sisihkan ini untuk nabung dan sebagainya. Ini secara sekuler. Ya. Untuk keluarga, makan, segala macam kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ya, bayar pajak, bayar hutang, asuransi, segala macam. C, sisa baru buat yang lain-lain. Ini secara sekuler. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita mengelolanya begini. Yang A adalah untuk Tuhan. Primer itu selalu Tuhan. Yang kedua, di porsi yang sama, keluarga. Yang ketiga, silakan saudara nabung investasi. Nah, area yang 1 dan kedua, A dan B, itu tidak bisa diganggu-gugat. Karena ini area yang buat kita sebagai anak-anak Tuhan adalah area utama yang harus terpenuhi.
Sebagai seorang petani contohnya, jika saudara ingin menuai lagi di musim tanam berikutnya, maka yang saudara harus lakukan adalah saudara harus nyimpen benih. Jangan dimakan semua. Saudara tuai 1 ton. Apakah dijual semua? Tidak, saudara harus nyimpen benihnya. Benihnya itu di mana? Saudara harus serahkan ke Tuhan dulu. Saudara bisa mengaturnya dengan perpuluhan. Saudara bisa mengaturnya dengan menabur. Silakan bila saudara pertumbuhan iman saudara oke, suami istri, ya Harus sepakat. ya harus sepakat, karena harus sepakat. Saya bilang ini rumah tangga Kristen, ya rumah tangga Kristen yang pasangannya belum seiman, jangan paksakan saudara untuk ke yang ini untuk keluarga penuhi dulu. Misalkan saudara sebagai istri, misalkan saudara suami saudara belum dalam Tuhan, saudara maksa perpuluhan, gak bisa, karena kan keuangan bersama. Yang saudara perlu kerjakan adalah saudara menyisihkan dikit, Pak, ini aku kasih uang sisihkan untuk gereja misalkan. Jangan bilang perpuluhan nanti dipikirnya diberikan ke mana ya. Jadi parno duluan. Jadi area A dan B itu tidak bisa diganggu gugat. Tuhan harus prioritas utama. Itu cara mendidik diri kita sendiri, cara mendidik istri sebagai suami, dan cara mendidik anak. Anak-anak harus melihat bagaimana orang tuanya mengelola keuangan. 2 area ini saudara harus awasi, jangan sampai terganggu. Ya misalkan ini adalah roti, misalkan ini adalah penghasilan saudara 1 bulan bersama-sama. Saya katakan bersama-sama karena yang pertama tadi kan mengelola bersama. Mengelola bersama berarti saudara misalkan istri kerja, suami kerja, harus dijadiin satu. Karena itu kunci mengelola bersama. Karena kalau tidak dijadiin satu pasti banyak bohongnya. Suami punya uang jajan sendiri, istri punya uang jajan sendiri. Benar enggak? Istilahnya orang Jawa itu apa? Uang apa? Uang lanang. Iya, duit lanang, duit duit pedok. pedok. Ya, uangnya sendiri-sendiri. Itu sekuler, itu dunia. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ingat firman Tuhan berkata, mereka bukan lagi 2 tapi menjadi satu, termasuk dalam hal mengelola keuangan. Karena entah bagaimana, uang itu sangat dekat dengan seks. Jika keuangan tidak bisa menjadi satu, maka tubuh sulit untuk jadi satu. Tuhan merancangnya seperti itu. Jadi jangan abaikan pengelolaan uang. Saudara salah mengelola, maka saudara mengundang masalah masuk ke rumah tangga. Ini siklus yang harus kita pelajari bersama. Ya, jadi nanti kita bisa tanya jawab, tapi perhatikan dulu siklus ini. 1 yang saudara harus kerjakan adalah kita merencanakan. Yang kedua, sepakati. Sepakati kemudian eksekusi. Yang ketiga, awasi kayak KPK. Karena kalau tidak diawasi, bocor. Kemudian evaluasi. Rencanakan bersama-sama, sepakati, dealnya gimana, awasi, kemudian evaluasi. Ini kuncinya. Ini bagian yang sangat sederhana menurut saya. Jadi yang saudara harus kerjakan pertama adalah rencanakan. Suami istri punya uang contohnya. Ini kalau dua-duanya punya penghasilan. Misalkan kemudian saudara mulai bikin pengeluaran apa saja. Tulis 1 sampai berapa. Pengeluaran utama. Pengeluaran pertama misalkan uang makan. Sebulan habis segini. Uang untuk anak habis segini. Uang untuk listrik habis segini. Uang untuk ini habis segini. Jadi di breakdown dulu, detail. Setelah itu saudara mulai sepakati. Misalkan suami punya penghasilan. Yang penghasilanku 1 bulan misalkan 10 juta. Contoh. Puji Tuhan. Amin. 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 10 juta.
Yang bayar uang belanja makan tiap hari, aku bayar untuk anak-anak, aku bayar SPP, aku bayar listrik. Contoh gitu ya. Kemudian kamu bayar ini ya, istrinya bisa misalkan, oke, kalau gitu aku bayar kuota wifi rumah. Karena sekarang kan harus belajar online. Kalau yang kecepatannya tinggi kan 1 bulan bisa berapa ratus ribu. Contohnya seperti itu kalau penghasilannya banyak. Tapi kalau penghasilannya minim kan berarti kan kebutuhannya dikurangi. Nggak boleh memaksa diri untuk segala macam. Kemudian dari 10 juta itu ternyata masih sisa yang aku mau ini ganti mobil. Contohnya gitu karena masih ada sisa. Sisa misalkan 4 juta. Ya. Tapi si istri nggak setuju. Loh ngapain ganti mobil, mobilnya kan baru 5 tahun. Mulai diskusi lagi, gimana kalau kita tabung aja. Contohnya gitu, istri ngasih saran seperti itu. Kemudian sepakati tetap, kalau nggak sepakat, cari sampai Solusi. sepakat. Karena kalau nggak sepakat, kalau nggak berhenti, kalau nggak sampai kata sepakat, pasti ambiar. Pasti isinya bertengkar, pasti isinya masalah. Diskusi itu tujuannya solusi. Sepakati bersama-sama. Setelah sepakat, kemudian mulai awasi. Karena ini kan sudah dieksekusi 1 bulan. Ya toh, jarak 1 bulan, laporan. Saya contohnya, kami punya kartu ATM bersama dan ada 1 lagi kartu ATM untuk tabungan. Ya, kami sepakati bahwa pengeluarannya diketahui bersama-sama. Saya pakai untuk apa, istri saya ya. pakai untuk apa, keluar masuknya. Jadi begitu, maaf saya nggak bawa dompet. Jadi kalau misalkan saya habis transfer atau bayar untuk apa, saya tunjukkan ke istri. Saya misalkan dari Indomaret beli apa, saya tunjukkan ke istri. Makanya dompet saya, istrinya isinya nota. Isinya nota-nota. Duitnya jarang ada. Ya, karena saya bagiannya itu ya, pokoknya sepakati bersama. Yang megang siapa? Enggak aturan. Kadang-kadang istri saya megang, kadang-kadang saya megang, karena sudah sepakat no problem. Masalahnya Terbuka, gini, terbuka. Bagaimana kalau salah satu pasangan itu kita sudah ketahui kebiasaannya itu boros, jangan dipegangi uang. Iya benar. Setuju? Setuju. Jadi di antara pasangan sudah ngerti siapa yang paling boros? Ya, kira-kira begitulah. Jadi jangan dipegangi ATM, jangan dipegangi uang cash. Ya, sepakati boleh pegang, tapi dengan pengawasan. Karena kalau nggak diawasi, ngomongnya gini, yang kamu hari ini keluar untuk apa aja? Mboh. Karena saya pernah gitu. Mboh. Apa wae toh? Ndi nota-nota nih. Ya, pasti dimintain nota. Mana tadi laporan nota? Jelas ya, walaupun kami berdua soal keuangan dulu tidak sistematis, tidak teratur, tapi kita belajar untuk sepakati bersama-sama. Supaya apa? Jelas. Karena suami istri tujuannya kan bahagia. Iya toh? Kemudian setelah diawasi, dievaluasi. Jangan lupa evaluasi itu penting. Ternyata penghasilan kita 1 bulan ini turun. Sementara kebutuhan banyak. Bengkak. Berarti mana yang harus dipangkas? Contoh, kuota misalkan, kuota internet kan tidak termasuk kebutuhan primer maupun sekunder. Benar nggak? Benar atau enggak? Jadi kalau misalkan itu dipangkas nggak apa-apa. Sesekali pakai internet nggak apa-apa kan? Misalkan 1 bulan kuotanya 30 giga, 1 bulan jadi 10 giga kan nggak masalah? Bisa? Nah, sepakati bersama. Mana lagi yang bisa dipangkas? Misalkan kebiasaan makan di luar. Kebiasaan makan di luar kan juga ya bisa dipangkas. Bisa dipangkas, sepakati bersama. Supaya apa? Tadinya penghasilan 15 juta sebulan. Tiba-tiba turun jadi 1,5 juta.
Tadinya kan sudah nyicil mobil, gimana? Kan nggak nutut, harus gimana? Direlakan. Masa mau dipegangi terus? Kan nggak mungkin, karena rotinya sudah tidak bisa lagi dipotong-potong, untuk kecil-kecil itu nggak sisa. Makanya harus ada yang dipangkas, sepakati bersama. Saudara-saudara, krisis bisa datang setiap saat. Makanya saudara dan saya harus belajar untuk rela dipangkas. Menurut istri saudara, kamu kurangi yang ini, ya saudara harus rela. Menurut suami saudara, yang kamu kurangi belanjamu, ya saudara harus rela. Jangan beli lipstik mahal-mahal. Ya beli yang 10.000 dapat 3. Loh ada, lipstik mainan ada. Nah, saudara, jangan pergi mana-mana, kita mau lanjutin siklus ini. Nah, dari siklus ini, dari rencanakan, sepakati, awasi, evaluasi. Rencanakan, sepakati, awasi, evaluasi. Ada pertanyaan enggak dari teman-teman yang ada di sini di Studio Home? Rencanakan, sepakati, awasi, evaluasi. Ini punya pengalaman masing-masing pribadi ya, dalam rumah tangga. Tentu pengalamannya berbeda-beda. Dari 2 menghasilkan uang, tiba-tiba 1 tok yang menghasilkan uang. Dari 2 menghasilkan uang, tiba-tiba 2-duanya nggak menghasilkan uang. Atau penghasilan turun. Gimana caranya? Gimana solusinya? Iya toh? Pak Chandra, silakan. Mungkin mau cerita pengalaman, pernah mengalami seperti ini. Tidak ada? Jadi gini, keuangan, jumlah uang memang bukan penentu kebahagiaan. Oke, jadi itu udah final. Tetapi mengelola yang salah itulah yang menentukan kebahagiaan. Misalkan pasangan tiba-tiba kita kehilangan penghasilan, banyak sekali. Drop, tiba-tiba drop. Jadi kita harus mulai mengurutkan lagi yang mana yang utama, mana yang enggak. Tiba-tiba kan terbalik. Apalagi untuk keluarga yang tiba-tiba sudah ada anak, ketambahan anak, prioritasnya kan berubah. Tadinya untuk berdua, roti untuk berdua, sekarang dibagi untuk 3. Enggak cuma 3, tapi banyak sekali kebutuhannya. Nah itu yang kalau tidak disepakati, jadi harus di sini. Diskusi, kita harus membiasakan diskusi, terbuka, belajar menerima kekurangan, karena kadang-kadang kebiasaan kita kurang pas, kebiasaan kita kurang tepat. Zamannya lagi krisis, harus serba berhemat, kita boros, misalkan di kuota internet, boros di hal yang lain. Ya, itu yang harus di-cut, sepakati bersama, awasi bersama-sama. Awasi bersama-sama itu tujuannya ya supaya walaupun mungkin yang saya mungkin pinter megang uang gitu ya, tetap saya butuh pengawasan karena harus saling jaga. 2 orang kalau nggak sepakat itu nggak bisa jalan bareng. Itu kata pengkhotbah. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar mengevaluasi, silakan istri saya bisa bacakan. Evaluasi adalah suami memegang peran kunci di sini. Adakah kebiasaan atau prioritas yang tidak tepat? Mulai pilih, 1 Tuhan, 2 keluarga, 3 tabungan, 4 investasi. Mulai pilih lagi, 1 yang paling penting, bisa lain kali atau tidak sama sekali. Adakah kebocoran keuangan? Dari mana? Hutang? Membantu keluarga, orang tua atau adik, suka traktir teman-teman tanpa pengetahuan pasangan, atau gaya hidup kah? Jadi kadang-kadang yang saya dapati itu salah mengelolanya itu karena salah mengurutkan prioritas. Yang tadi saya sebutkan, kita harus belajar mengurutkan prioritas dengan benar. 1, Tuhan itu adalah yang harus kita sembah, bukan uang. Jadi kita tidak mengejar uang. Kita memang bekerja supaya dapat uang, tapi bukan ngejar uang. Itu harus dijelaskan. Yang kedua, keluarga.
Bapak-bapak yang udah kerja, keluargamu jauh lebih penting dari pekerjaanmu. Yang ketiga, saudara bisa mulai, kalau ini sudah terpenuhi, saudara bisa nabung. Jika nabung masih sisa, saudara bisa mulai investasi. Dalam bentuk apa? Saudara bisa beli emas, Tanah, saudara bisa beli tanah, rumah. ya kalau pendapatannya besar, ya ini extra money. Tapi kalau belum sampai ke sini nabung dan investasi, dua hal ini wajib terpenuhi. Ini yang namanya prioritas. Ini yang tidak bisa ditunda dan ini yang paling penting. Keluarga dan Tuhan tidak boleh saudara turunin. Ya. Kemudian kita emang evaluasi. Kadang-kadang kita bocor. Ya harusnya cukup jadi nggak cukup, berarti kan ada yang bocor. Bocornya di mana? Adakah kita tidak terbuka sama pasangan, bohong kalau kita misalkan hutang? Akhirnya kan uang belanja kita ambil untuk nambal hutang. Berarti kan kita tidak jujur. Akhirnya kan jadinya bocor. Akhirnya lama-lama jadi masalah karena tidak tertutup, akhirnya bocornya makin gede. Kalau udah hutang, pasti istilahnya gali lubang tutup. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, pasti jadi tragedi. Karena seperti yang disebutkan minggu yang lalu bahwa masalah pengelolaan uang itu salah satu faktor utama penyebab perceraian. Mungkin nggak sampai cerai, tapi masih bersama-sama, tapi hidup sendiri-sendiri. Bahaya kan? Ya minggu lalu kita belajar anak menghadapi perceraian itu nggak gampang. Jadi saudara-saudara, untuk dua area ini saudara-saudara, 1 dan 2, Tuhan dan keluarga, ini unnegotiable, tidak bisa dinegosiasikan. Pasangan saudara yang belum sampai ke titik ini, saudara harus ngajari. Misalkan suami saudara senengnya misalkan ya, tidak terlalu mengutamakan Tuhan. Ingetin misalkan, ko, yang, pi, jangan lupa untuk Tuhan dulu. Pi, jangan lupa untuk anak-anak dulu. Diingetin terus. Dan sebagai orang yang diingatkan, kita belajar untuk menerima. Karena kalau tidak mau, ya pasti nggak ada yang namanya kata sepakat. Kalau sudah tidak sepakat, pasti nggak jalan bareng-bareng. Gimana saudara bisa mengalami terobosan keuangan kalau nggak sepakat? Benar saudara-saudara? Iya. Jadi kita setia dengan yang ada dulu. Setia mengelola dengan yang ada. Setelah setia mengelola dengan yang ada, maka keluarga akan diberkati. Selanjutnya. Tiap rumah tangga memiliki metode berbeda karena keduanya bekerja dan menghasilkan uang. Dan salah satu bekerja biasanya suami. Dan penghasilan istri jauh lebih besar dari suami. Nah, bagian ini saya mau bahas ya karena ada beberapa waktu yang lalu ada yang sempat cerita tentang penghasilan istri lebih besar itu gimana? Om, ya kan saya berhak pakai uang saya, kan saya kerja, suami saya penghasilannya lebih kecil dan kebutuhan rumah tangga sudah cukup. Saya boleh dong belanja kesukaan saya mau beli apa. Nah masalahnya di sini saudara-saudara. Saudara dan saya ketika masuk dalam rumah tangga maka harus ada kata sepakat. Untuk sepakat berarti harus ada keterbukaan. Jadi meskipun misalnya sebagai istri punya penghasilan lebih besar dari suami, menghasilkan uang sendiri, saudara harus izin dulu ke suami. Enak enggak? Enggak enak. Pasti enggak enak. Tetapi dengan cara itulah istri menghargai keberadaan suami. Karena dengan suami penghasilannya lebih kecil dari istri itu juga kalau nggak ditolong oleh istri pasti suaminya minder. Kumpulan pernikahan atau segala macam pasti suaminya minder karena penghasilannya jauh lebih kecil. Jadi istri-istri harus menjaga kehormatan suaminya dengan apa? Ngomong terbuka. Misalkan contoh Nita misalkan, Nita uangnya sisa banyak. Sementara kebutuhan rumah tangga sudah cukup. Nita pengen beli tas.
Ya cewek kan suka tas, suka jam tangan gitu kan, warna-warni, kosmetik baru. Pi aku pengen beli ini, boleh enggak? Reaksi Nita kalau misalkan suami bilang enggak boleh gimana? Kecut gitu. Nah ini ya saudara-saudara, makanya mengelola hati itu penting. Ya saudara-saudara, meskipun kita rasanya punya hak, tapi begitu hak itu diambil, belajar untuk menahan diri. Makanya mengelola hati itu jauh lebih penting dari mengelola uang. Mulainya dari situ. Begitu suami bilang enggak, maka sebaiknya Nita belajar untuk ya wis. Kita ada pengalaman di situ ya. Silakan ya. Waktu jadi Ini suamiku horor ini enggak? Enggak sih. Oh, enggak ya. Jadi latar belakang suami saya ini kan dari didikan kecil dari susah ya. Jadi katanya dulu pengen sepatu aja sampai nunggu bekas dari saudara perempuan lagi. Jadi sepatunya sepatu cewek gitu. Lama-lama kita masuki merek logo dulu. Kita masuki rumah tangga, dan ketika kita ada berkat, oke lah, suami bilang ya beli sepatu ya, oke. Terus 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, beli sepatu lagi. Jadi yang ini ya beli sepatu, ya sebagai istri saya, ya oke lah ada berkat, oke gitu. Oke, ketiga kalinya waktu nembung lagi, yang mau sepatu yang ini. Kayak kemarin habis dari ini saya beli sepatu, kok beli sepatu lagi gitu ya. Terus saya langsung terngiang-ngiang dari latar belakang suami saya ini. Oh iya, soalnya dulu latar belakangnya nggak bisa beli sepatu. Nggak bisa gitu. beli sepatu, ya. Jadi kadang-kadang kebawa gitu. Jadi istri saya mengingatkan saya. Jadi oh iya baru ngeh. Oh iya, berarti kenapa kok suka beli sepatu? Titik lemah saya yang saya tidak sadari, kebiasaan. Jadi kenali kebiasaan pasangan, habis itu mulai evaluasi. Jadi kalau saya misalnya dievaluasi sama istri saya, yang kamu ini beli sepatu kayak gini karena gini, latar belakangmu dijelasin. Gini. Saya oh iya baru ngerti. Saya nggak sadar. Jadi ya namanya anak-anak ya pengen dulu ada sepatu logo itu kan terkenal banget ya, saya sebutin merek, maaf. Pengen punya itu harus nunggu apa istilahnya lungsuran. Jadi kemudian saya bisa beli sepatu satu itu harus saya jahit berulang-ulang. Jadi untuk urusan sepatu ini bekas banget buat saya, dan istri saya membantu saya mengobati luka saya. Dengan cara apa? Dia ndak ngegas gitu ya saudara-saudara, tapi ngomong baik-baik mengingatkan saya. Jadi akhirnya saya ingat lagi, oh saya salah. Oke, berhenti udah. Sejak saat itu ya nggak beli-beli sepatu lagi. Ya, jadi mungkin sudah saatnya ya. Sudah lama sekali ya. Kode ya. Jadi nggak apa-apa saudara-saudara, karena nggak ada yang sempurna kan. Pasangan-pasangan menikah nggak ada yang sempurna. Kita membawa kebiasaan masing-masing. Karena latar belakang kita, masa lalu kita bawa ke pernikahan. Kalau ada yang salah dan pasangan mengingatkan, maka kita sepakat untuk belajar. Jangan terburu-buru marah. Pikir dulu. Nah, jadi kita balik lagi ke sini ya. Pemirsa, kita balik lagi ke prioritas. Jadi ini harus jelas. Begitu 2 hal ini terpenuhi, Tuhan, keluarga terpenuhi dan masih ada sisa, maka saudara silakan nabung, saudara silakan investasi. Tabung misalkan, saudara bikin tabungan, saudara buat untuk semua keluarga, contohnya ATM 1 untuk keluarga, ya ATM 1. Saudara uangnya ternyata masih sisa lagi, bikin tabungan lagi, ATM yang kedua, buat anak-anak. Fair gak saudara-saudara? Terus ke istri saudara, ngomong sama saudara, sesekali kita liburan. Ya wes, kita nabung lagi, ATM ketiga,
Khusus untuk liburan. Untuk liburan silahkan karena uangnya masih sisa. Tapi kalau nggak sisa mau liburan, ya jangan maksa. Atau kalau saudara mau kebelet banget liburan, cari yang murah dan dekat-dekat saja, ya. Pantai. Iya. Pantai alas Kita rame-rame kemarin ya, murah meriah ya, rombongan murah meriah. Beberapa keluarga berangkat sekaligus ya toh, bisa makan bareng-bareng, ya murah meriah, dinikmati bersama-sama kan enak. Iya, ya ini ada kesalahan-kesalahan dalam mengelola keuangan bersama, silakan ya. Tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Tergesa-gesa memutuskan tanpa berdiskusi dengan pasangan. Merasa berhak membelanjakan uang karena hasil kerja sendiri. Nah ini mungkin di sini, ini khususnya ini ya, yang Ibu Sis yang sudah melewati rumah tangga selama 27 tahun. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati Ibu Sis, mungkin Ibu Sis mau berbagi. Baiknya. Kalau pengalaman saya dulu dulu ya, dulu. Di area mana? Di area mana? Tergesa-gesa? Merasa ya, berhak? Iya, tergesa-gesa. Kalau ada uang lebih itu kepengennya beli ini, beli ini. Tapi itu kan dulu. Iya. Tapi wajar itu, Ya, Ibu Sis. tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita itu lebih berhati-hati dalam mengelola uang itu. Kita lebih bisa ngirit lah istilah orang Jawa itu. Ya itu. Lebih ngerem gitu ya. Iya, ngerem. lebih bisa menahan diri. Iya, kalau dulu loss. Jos, ya. Seberapapun uangnya ya bisa habis. Buat jalan-jalan, buat beli baju. Tapi setelah kita ikut Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat, kita lebih bisa mengatur keuangan. Iya, lebih, lebih bisa. baik. Oke. Ibu Nita, mungkin ada pengalaman di area ini, silahkan. Kan ibu rumah tangga juga ini. Mungkin yang ketiga juga bisa itu merasa berhak membelanjakan uang karena hasil kerja sendiri. Ya. Kadang itu suka lupa uang itu memang harus diketahui bersama. Kadang ada sempat itu ada penghasilan, aku mau belanja ini ya tanpa sepengetahuan suami. Nah setelah itu pastilah ada cekcok. Cekcok, kok kamu beli ini toh seharusnya kamu bilang dulu sama aku, seperti itu. Gitu. Iya. Padahal merasa berhak. Merasa berhak. Karena soalnya merasa, oh aku ini udah kerja. Udah aku kerja, duitku. hasilku Ini sendiri. duitku. Iya, pengen dong nikmatin sendiri. Iya, Padahal ternyata itu bukan uang, tapi Uangku, uang kita. uang bersama. Uang Iya. bersama. Iya, itu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Chandra? Ya. Kalau saya sih yang kedua itu yang tergesa-gesa memutuskan tanpa berdiskusi dengan pasangan. Karena ini mungkin dari mengatur hati dulu. Karena saya dengan pasangan saya nggak selaras untuk mengatur hati, makanya saya lebih mengambil keputusan sendiri jadinya. Padahal sebenarnya keinginannya sih benar, tapi ya akhirnya ya gitu salah. Iya, karena tidak ketemu kata sepakat. Iya. Jadi penting sekali ya untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah, yang akan menikah untuk belajar untuk sepakat. Ini istri saya bisa cerita, saudara-saudara, bagaimana kita ngelola keuangan. Jadi karena saya hamba Tuhan, jadi kadang-kadang kalau melayani itu kan dapat semacam amplop ya, persembahan kasih. Saya tidak buka. Jadi saya tidak buka, ya? Tetap dalam kondisi tertutup. Saya pulang ke rumah, serahkan ke istri saya yang buka. Ibu-ibu, kalau suami saudara gajinya masih dalam kondisi tertutup rapat diserahkan ke ibu-ibu, rasanya gimana? Senang ya?
Pastilah. Senengnya gimana coba? Ya, bojoku iki. Nah, kebayang nggak saudara-saudara kalau suami-suami ngambil uang itu dulu, ditutup lagi, ya aku punya uang lanang, sepenting keluarga cukup. Ada yang pernah merasa seperti itu enggak? Saya dulu pernah hampir seperti itu saudara-saudara, tapi saya belajar ya bahwa keuangan itu sangat penting untuk dinikmati bersama. Jadi pulang saya tetap tunjukkan ke istri saya, kalau misalkan istrinya bilang, yang amplopnya bukaan, nanti beli oleh-oleh, ya beli oleh-oleh gini. Tetap nggak mau. Ya, saya tetap harus sepakat. Ya, kondisi keuangan kami nggak menentu sama sekali. Jadi kondisi keuangan kami sama sekali tidak menentu. Jadi secara kuantitas hanya Allah yang tahu. Tapi kebahagiaan kami tidak terpengaruh dengan hal-hal semacam itu karena kami membiasakan diri kalau sisa celengi, begitu ada krisis ya ambillah dari celengan, dari tabungan. Sampai kita pernah ya, sampai waktu yang lalu itu kita ada anak Tuhan yang dikirim sama kita untuk ngasih tiap bulan ya. Yeah. Jadi ternyata anak Tuhan ini mengalami krisis. Jadi kami sempat macet. Jadi macet sampai sekarang ya. Jadi kami pun ya terasa. Terus tapi sejak ternyata ada corona ini, kita jadi terbuka gitu loh. Jadi apa ya istilahnya? Jadi teringat gini. Oh, ternyata berkat-berkat itu memang Tuhan sediakan untuk kita menghadapi krisis. Jadi sampai seperti itu ya. Jadi 3 hal ini, saudara-saudara, ini 3 kesalahan umum ya, tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi kadang-kadang kan kita nyampur ya antara yang ini sebenarnya kebutuhan, tapi itu sebenarnya keinginan. Keinginan untuk jalan-jalan, tapi digeser jadi kebutuhan. Jadi kebalik-balik prioritasnya, jadi dia kacau balau, pengaturannya nggak karu-karuan. Yang kedua tergesa-gesa memutuskan. Salah satu contohnya itu Chandra misalkan, sudah benar, merasa harus segera ngambil keputusan. Kadang-kadang justru malah jadi masalah, karena apa? Tidak ada kata sepakat. Mungkin ini anggap, wah aku ini kepala rumah tangga, aku sing mutusno gitu ya mungkin ya Chandra ya. Ya karena kalau nggak segera diputusin, bahaya juga, mungkin merasa seperti itu. Tapi balik lagi, sepakat itu harus tetap dicapai oleh suami istri. Berjalankah 2 orang jika mereka tidak sepakat? Nggak jalan kemana-mana kalau nggak sepakat. Terus kemudian merasa berhak membelanjakan uang karena hasil kerja sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau boleh saya simpulkan, dengan uang, dengan cara mengelola uang yang benar, suami istri itu bisa bertumbuh. Jadi dari poin ini saudara bisa tanyakan kepada diri sendiri. Dengan caraku mengatur uang, dengan caraku dan suamiku, dengan caraku dan istriku mengatur uang yang sekarang, apakah kami bertumbuh mengenal Tuhan? Saudara bisa tanyakan ini. Kalau tidak, berarti ada yang salah dengan pengaturan keuangan kita. Sudah sepakat di sini? Yang kedua, prinsip prioritas. Saudara harus ingat siklusnya. Rencanakan, sepakati, awasi, evaluasi. Saudara akan mengerti prioritas. Mana yang harus disingkirkan, mana yang harus diteruskan, mana yang harus dinaikkan, mana yang harus dijaga, mana yang harus dipelihara, mana yang harus dikurangi. Dari sini saudara mengerti. Kita tidak berbicara tentang kekayaan segala macam ya, karena itu cara iblis untuk mengikat orang percaya jatuh dalam cinta akan uang. Enggak, kita cinta sama Tuhan, maka kita akan diberkati secara finansial. Amen. Dari 2 hal ini saudara-saudara, apakah kita sudah benar? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing.
Terima kasih untuk tamu-tamu istimewa yang hadir malam hari ini, untuk Chandra, untuk Sandro dan Nita, Ivan dan Rensa, untuk Bu Sis, untuk istri saya dan untuk saya sendiri, untuk Venda ya. Terima kasih untuk yang nonton dan kita akan ketemu di acara Yuk Ngobrol di tayangan yang selanjutnya. Jangan lupa saksikan bersama acara Yuk Ngobrol. Tuhan Yesus memberkati.